Cumuhan gitu ya Mas ya. Oke. Kayak ngapain sih ribet banget gitu. Iya gitu. Proses ribet banget gitu. Kayak gitu Mas. Jangan sampai berorganisasi hanya karena mohon maaf ya ingin tenar atau gimana gitu ya. Oh, pansos bahasanya. Ya bahasanya mohon maaf Oke. seperti itu. Saya dengan tim saya dan juga pelatih saya itu diskusi lah ya. Tahun ini ada DBL competition. Pasti teman-teman sekalian tahu ya. Secara ini juga bergengsi banget di tingkat SMA. Pada akhirnya alhamdulillah waktu itu tim saya berkomitmen untuk mau ikut lomba ini. Itu yang pertama, pulang pasti sore Mas. Oh, pasti siang itu setiap hari. Setiap hari pulang pasti sore. Atur waktunya itu susah Mas benar. Iya. Dimana kita harus pikirin belajar, kemudian belum lagi tugas di rumah sebagai anak lah, terus juga harus ngurusin OSIS. Wah gitu. Oke, saya bilang hebat banget teman-teman saya ini Mas. Semuanya yang berorganisasi hebat Mas, karena mereka mau meluangkan pikirannya dengan sukarela gitu Mas. Iya. Mau mengeluarkan apa yang dia punya untuk organisasi. Iya. Itu hebat banget Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lensetam semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Di podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yakni rekan saya sendiri nih. Beliau ini orang yang sangat luar biasa buat saya nih. Beliau ini bernama Wahyu Pratama. Assalamualaikum Mas Wahyu. Waalaikumsalam Mas Iki. Gimana kabarnya Mas Wahyu belakangan ini? Alhamdulillah sampai saat ini masih diberi kesehatan lah ya. Alhamdulillah. Mas Iki sendiri gimana? Waduh, alhamdulillah sehat selalu, orang baik. Alhamdulillah. Oke. Kalau boleh tahu kesibukannya apa belakangan ini Mas Wahyu? Kesibukan belakangan ini sih karena saya belum lulus ya. Sekolah di SMK itu masih magang. Masih magang. PKL lah. PKL. Mas Wahyu, kalau boleh tahu Ya. di sekolah ini pernah mengikuti apa gitu pengalaman lomba atau ekskul yang apa gitu organisasi? Oh, pengalaman ya? Iya. Kalau pengalaman saya selama di sekolah kemarin, Iya. saya pernah ngikutin organisasi yaitu OSIS. OSIS. Alhamdulillah pas saya masih ikut OSIS, masih Iya. jabat, itu dipercaya buat mengemban tugas sebagai wakil ketua OSIS 1. Waduh. Kalau boleh tahu nih dari Waketos ini, berarti kan Waketos singkatannya ya. Nah, itu tugasnya apa tuh Mas Wahyu selama menjadi Waketos pada kala itu? Yang pasti mendampingi ketua OSIS. Iya. Bersama ketua OSIS merumuskan program kerja yang akan kita lakukan selama 1 tahun ke depan, satu periode. Oke. Terus juga wakil ketua OSIS ini juga berperan buat membina atau mengayomi anggota-anggotanya gitu. Sehingga anggota dan seluruh rekan-rekannya itu bisa mengeluarkan semua pikirannya gitu untuk OSIS ini kayak gitu. Dengan adanya OSIS ini kan berarti bisa membantu juga untuk sekolah ya, benar. Nah, kalau boleh tahu dari Mas Wahyu pribadi nih, apa yang latar belakangnya atau ada dorongan apa nih motivasi kok jadi ikut OSIS gitu pada kala itu? Sebenarnya waktu itu pas baru pertama awal masuk ya, yang dimana itu sebenarnya COVID kan ya. Oh iya, COVID, benar. Yang dimana kalau kita lihat itu masanya mager-mager gitu ya. Cuman saya pribadi nggak mau lah karena COVID kehalang untuk aktif gitu. Karena di SMP kalau saya boleh flashback, itu saya dibilang proaktif Mas gitu. Cuman ikut alurnya aja gitu, nggak mau nyoba hal-hal baru. Cuman di SMK ini saya niatin diri buat mengeksplor diri lagi dengan mengikuti OSIS ini. Jadi waktu itu saya berharap dari OSIS ini saya bisa mendapatkan semua ilmu yang belum saya dapatkan di periode kehidupan saya sebelumnya. Alhamdulillah, berarti ya dapatkan pengalaman yang berharga ya Mas. Benar Mas. Berarti kan tadi ngomong ilmu nih berarti. Nah, kira-kira dalam hal OSIS ini pernah ada event atau mungkin mengadakan apa, karena kan sebagai organisasi intrasekolah nih kan. Nah, apa nih event yang pernah diadakan di sekolah selama Mas Wahyu menjabat sebagai wakil ketua OSIS? Untuk event sendiri sih udah banyak ya yang kita lakuin sama-sama. Jadi yang paling sering kalau teman-teman sekalian dengar juga namanya class meeting. Class meeting. Class meeting itu kan biasanya diadain di akhir-akhir semester lah ya, setelah ujian lah buat refreshing gitu, otak, badan semua. Nah itu class meeting yang kita jalanin. Sering setahun itu 2 kali. Jadi kan ada 2 semester ya. Iya. Nah jadi setiap semester pasti ada class meeting gitu Mas. Kira-kira kalau saya boleh tahu nih, persiapan dalam mengadakan event ini dan juga event-event kayak lomba apa nih yang diadakan pada kala itu selama menjabat nih? Iya, di class meeting itu sih lombanya umum-umum aja ya. Misal futsal, basket, terus volley gitu. Berarti umum-umum aja ya? Umum aja gitu. Sekedar buat hiburan juga. Hiburan, benar aja. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Wahyu, berarti kan tadi kan ngomongin event yang pertama tuh. Nah, ada event selanjutnya gak? Paling kita memperingati hari-hari besar Mas. Kayak misal ada acara Agustusan. Kita ngadain memeriah-meriahkan aja gitu.
Terus semisal ada lagi Hari Sumpah Pemuda, terus Hari Lahir Pancasila kayak gitu, kita membuat postingan digital gitu Mas. Digital. Postingan digital buat Instagram OSIS gitu. Oke, berarti dengan adanya Hari Sumpah Pemuda atau mungkin dari 17-an berarti kan langsung kita juga andil nih buat buat kayak menunjukkan rasa nasionalisme kita kan sebagai warga Indonesia gitu. Terus Mas Wahyu, ada lagi mungkin bisa diceritakan tentang event apa lagi kalau ada? Kan kita yang namanya OSIS itu kan pasti beriringan dengan sekolah ya. Jadi kita OSIS juga membantu mewujudkan proker dari sekolah ini. Nah, yang pernah saya alamin gitu ya. Bantu untuk menjalankan proker sekolah yang berupa LDKS. Itu LDKS tuh pada kali itu ngapain tuh? Waktu itu sih LDKS di sekolah saya itu kan penerimaan atau pembinaan siswa baru ya. Pembinaan siswa baru yang dimana kami memberikan pembelajaran gitu untuk pembekalan untuk siswa baru ini. Mulai dari kepemimpinan mereka, terus public speakingnya mereka, kayak gitu. Itu kalau boleh tahu LDKS itu kan setahu saya nggak cuma 1 hari tuh. Kalau boleh tahu berapa lama tuh? Seingat saya waktu itu kurang lebih 2-3 hari ya kira-kira Mas. Itu tuh saya pribadi nginep waktu itu. Nginep karena kan itu waktu itu acaranya tuh dimulai dari jam 4 pagi itu. Jam 4 pagi dimulai dari acara subuhan bareng, sholat subuh bareng, terus rangkaiannya sampai malam lagi, dan besoknya ada lagi hari kedua seperti itu. Jadi mau nggak mau harus nginep gitu kita kan. Kayak gitu Mas. Berarti kan secara tak langsungnya OSIS ini juga andil dalam LDKS. Andil, dan menurut saya juga saya membayangkan ternyata bukan pekerjaan yang mudah, bukan? Terus tadi kan ngomongin kayak proker gitu. Nah, ada gak sih kayak rangkaian gimana bisa anggaplah pengkajian suatu agenda atau mungkin event yang ingin diadakan dari kemana dulu sampai akhirnya di ACC dan akhirnya terjadilah gitu. Sedikit berbagi pengalaman aja ya. Ini pengalaman dari saya pribadi yang pasti teman-teman semua punya pengalaman yang berbeda. Kalau pengalaman pribadi saya itu kan kami itu OSIS pasti merumuskan terlebih dahulu ya apabila kita ingin menjalankan sebuah event atau acara yang dimana kita membuat sebuah yang namanya proposal. Proposal itu kita rangkum dulu mulai dari bagaimana teknis acaranya, bagaimana kebutuhan, bagaimana nantinya kita mau mengeluarkan dana dan mencari dananya seperti itu kan. Nah itu kita buat sebuah proposal yang isinya juga ada nama-nama panitia yang dimana isinya itu adalah OSIS itu sendiri. Nah kemudian setelah kita membuat proposal, kita kaji bersama dengan pembina OSIS kita. Karena kan kalau mau buat acara kita harus punya banyak persepsi punya banyak pandangan dari orang lain. Jadi kita ajukan ke pembina, setelah pembina approve baru di ACC, kemudian kita maju ke wakil kesiswaan untuk mempresentasikan bagaimana acaranya. Apabila udah approve nanti tinggal kita tantang ke kepala sekolah. Apabila kepala sekolah juga sudah setuju, baru kita bisa jalanin itu. Gitu. Jadi panjang juga sampai di ACC, sampai akhirnya di ACC sampai akhirnya terjadi. Berarti bisa dibilang tuh makan waktu yang lama kan? Karena kan tadi kan ngomong revisi kalau berarti kan udah tank nih, udah berarti udah fix. Berarti biasanya banyak revisi nih selama adanya agenda selama ini. Pasti banyak banget. Pribadi kan saya juga kurang paham ya dengan organisasi ya. Mungkin dalam OSIS ini kan ya anggotanya yang random dengan karakter yang berbeda-beda. Nah itu gimana tuh cara menyatukan satu pikiran mereka nih, yang pikiran berbeda-beda akhirnya jadi satu pikiran, jadi satu mungkin jadi kayak kekuatannya nih dalam hal OSIS gini. Sebenarnya untuk permasalahan ini tuh menguji seberapa bisa pemimpin kami nih untuk memimpin anggota-anggotanya gitu di OSIS ini. Yang pertama itu kalau dari saya pribadi, pertama tuh kita kenalin dulu orang-orangnya. Kita kenalin karakter setiap masing-masing rekan-rekan kita kaji semuanya. Kemudian apabila kita udah bisa menilai nih ya, oh dia seperti ini orangnya, maka saya harus seperti ini, seperti itu. Kemudian juga kalau ingin berhasil dalam berorganisasi itu ya, yang penting itu komunikasi Mas. Komunikasi. Karena semisal kita lemah komunikasinya, itu nggak bisa jalan Mas. Kenapa saya bilang nggak bisa jalan? Kan komunikasi itu kan namanya menyampaikan informasi ke orang lain ya. Jadi semisal nih ya, kalau kita merasa di organisasi ini nggak cocok, tapi kita nggak ngomong, nggak komunikasi, malah teman-teman kita nggak tahu kan bagaimana perasaan kita, sehingga menimbulkan banyak kesalahpahaman gitu. Dari POV-nya teman-teman kita ini, kita introvert, nggak mau bersosialisasi dengan rekan-rekannya, nggak mau mengungkapkan semuanya, jadi dianggap kayak dia egois sih gitu. Dan juga POV kalau dari diri kitanya nih yang nggak mau terbuka, itu malah menganggap rekan-rekan kita ini nggak peduli sama kita, begitu Mas. Makanya komunikasi itu penting gitu. Dari pandangan Mas Wahyu ini berarti sudah jelas bahwa
dasar membangun hubungan itu berarti komunikasi. Komunikasi. Dan masalahnya kalau menurut saya pribadi, organisasi itu kan anggotanya nggak cuma 1-2 orang Mas Wahyu kan. Apalagi Mas Wahyu selaku wakil ketua OSIS pada kala itu atau waketos. Berarti kan dalam hal membangun komunikasi dengan mungkin si A, si B, sampai si Z lah katakanlah. Itu suatu hal bukan hal yang mudah bukan? Benar. Ya, karena kan tadi menyatukan juga kayak komunikasi gimana nih. Apalagi kan secara tak langsung kalau saya boleh jujur ya, OSIS ini juga mengajarkan tentang profesionalisme bukan? Benar. Nah, jadi kan kayak gimana kita nih berusaha ibaratnya masalah yang ada di rumah atau mungkin di luar dari konteks anggaplah OSIS ini jangan sampai dibawa ke dalam. Nah, itu karena pemicunya bisa untuk semuanya bener gak? Jadi kayak dampaknya itu bisa ke semuanya bener kan? Nah, tapi selama Mas Wahyu mungkin kan saya nggak tahu nih kalau pernah ngalamin hal seperti itu, kira-kira tindakan apa yang dilakukan oleh Mas Wahyu selaku wakil ketua OSIS atau waketos pada saat itu? Kalau tindakan yang saya pernah ambil ya itu yang pertama tuh apabila kita melihat permasalahannya dahulu, apabila ini memang personal antara anggota dengan anggota, itu kita selesaikan dengan cara keluarga, kita omongin baik-baik, yang dimana kita pertemukan keduanya, membahas apa yang salah atau apa yang tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan gitu, kita lurusin semuanya, bisa ketemu solusi nanti. Secara langsung juga melatih kedewasaan Mas Wahyu. Karena kan tadi kayak kekeluargaan itu kan secara langsung begitu mengajarkan tentang ayo kalau ada masalah tuh jangan pertengkaran, kayak omongin baik-baik gitu kan. Jernihkan pikiran gitu kan biar lebih tenang, apalagi kalau anggaplah kalau otak panas, hati panas, wah kayaknya udah hancur lebur, mungkin bahasanya udah kayak pusing gitu. Nah, berarti dengan solusi yang dijelaskan oleh Mas Wahyu ini berarti menurut saya suatu hal yang luar biasa gitu sebagai waketos pada kala itu. Nah, berarti menurut saya mantap lah. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Wahyu ini kan selama jadi waketos ini rutinitasnya apa selama itu? Mungkin kayak setiap hari ngapain nih kalau saya boleh tahu gitu. Oh gitu. Pada kala itu. Itu yang pertama, pulang pasti sore Mas. Oh pasti siapa itu setiap hari? Setiap hari pulang pasti sore. Nggak setiap hari sih, maksudnya dalam seminggu itu kan 5 hari kita sekolah ya. Ya paling pulang cepat itu 1 hari gitu lah, atau 2 hari. Selebihnya kita pasti pulang sore Mas. Karena di sekolah itu kan ada yang namanya ekskul ya. Hanya OSIS, nggak hanya organisasi. Itu ada ekskul yang dimana ekskul itu tuh naungannya OSIS. Jadi kami tuh bertanggung jawab atas apa yang ekstrakurikuler itu kerjakan. Jadi kita tuh belum bisa pulang kalau semisal ekskul ini belum pulang gitu Mas. Menurutnya bahasanya seperti itu. Makanya pulang sore terus itu Mas kayak gitu. Pusing atau capek gitu sebenarnya? Capek pasti Mas. Pasti ya. Pasti. Bagaimana cara kita ngatasin capeknya itu aja. Itu kan juga mengajarkan tentang pengorbanan Mas Wahyu. Benar. Terus juga perjuangannya mungkin ya dianggap kayak siswa biasa mungkin kan. Apaan sih OSIS kayak gini dong. Padahal kalau dia ngalamin di lapangan langsung nih, ngerasa tuh capeknya gimana. Apalagi ngadepin kan, maaf karena kan jumlah siswa kan banyak ya. OSIS itu kan menurut saya jumlahnya sampai 100 kan. Nah, bagaimana ngadepin mungkin kayak murid modelan kayak gini nih, murid yang kayak begini nih, murid yang kayak begini, dan macam-macam lah ya, ibaratnya kompleks nih. Ada yang mungkin dia bahasanya tuh kayak menghina OSIS mungkin. Oke lah kalau misalnya mengkritik tapi membangun daripada menghina gitu kan. Karena paham lah namanya OSIS kinerja ada kalanya mungkin nggak selalu bagus kan. Terkadang tuh pasti ada yang ngecapnya jelek kan, kurang sopan lah gitu, kurang pantas. Nah Mas Wahyu itu pernah ngalamin kayak gitu, ada kayak hinaan secara langsung atau mungkin secara tidak langsung atau frontal mungkin, atau tidak pernah mengalami? Pernah ngalamin. Pasti pernah ngalamin. Malah banyak siswa yang kontra dengan OSIS ini, benar nggak? Benar. OSIS kan tanggung jawabnya itu kan untuk membantu sekolah ya, menertibkan atau menjalankan apa yang sekolah jalani, proker-proker mereka, yang dimana proker sekolah itu kan pasti tujuannya itu ingin siswa-siswanya juga tertib gitu kan, tertib, disiplin, salah satunya seperti itu. Nah itu yang sering buat kontra Mas. Misal sekolah ingin siswa-siswanya memakai atribut dengan lengkap, atau bahkan di sekolah saya itu kan ada ketentuan rambut harus rapi, harus cepak seperti itu ya kalau masih di sekolah. Nah itu kadang yang kontra dengan siswa-siswa lain. Semisal kita mau nertipin, kita malah dapet cemoohan gitu ya Mas ya, bahasanya kayak ngapain sih ribet banget gitu. Gitu. Ribet banget gitu, kayak gitu Mas. Kalau saya boleh nanya, pernah chaos gak atau nggak pernah chaos? Alhamdulillah. Hanya dari mulut ke mulut. Berarti kata-kata aja ya. Nggak sampai yang macam-macam gitulah. Nah berarti secara langsung ini nggak ada ke pressure, ke tekanan ya. Bener ya, mungkin apalagi kan Mas Wahyu dengan jabatan wakil ketua OSIS yang dimana menurut saya nggak bisa sepele nih, karena kan pasti ada beberapa guru nih atau mungkin banyak guru percaya sama jabatan Mas Wahyu nih, gimana semoga bisa memberikan edukasi yang baik atau contoh yang baik atau figur yang baik nih buat siswa-siswa yang lain. Dan memang itu kamu apalagi kan bicara depan banyak orang kan, public speaking, kayak nyampein nih kayak sekedar mungkin masukan atau mungkin sekedar penyampaian beberapa kata kepada siswa yang jumlahnya juga mungkin ratusan atau bahkan ribuan kan, itu nggak gampang menurut saya.
Meskipun saya pribadi juga ada beberapa yang sedikit kontra tentang OSIS, tapi di samping itu saya meyakini bahwa OSIS itu juga bagian dari tanggung jawab yang menurut saya luar biasa, Mas Wahyu. Nah, makanya Mas Wahyu ini sangat luar biasa dalam pengorbanannya. Apa ada lagi yang bisa diceritakan tentang OSIS? Pengalaman saya lagi. Ya, boleh apa? Oh, berorganisasi itu tuh adalah keinginan pribadi gitu. Oke. Berorganisasi itu harus berdasarkan keinginan pribadi. Kalau kita mau ada di organisasi itu, jangan sampai berorganisasi hanya karena, mohon maaf ya, ingin tenar atau gimana gitu ya. Oh, pansos bahasanya. Ya, bahasanya mohon maaf seperti itu. Nah, jangan sampai itu, karena kan organisasi itu udah pasti kita ingin mencari yang baik-baiknya, ilmunya, semacam pengalamannya seperti itu. Dan juga jangan sampai kita berorganisasi hanya karena paksaan dari orang lain. Nah, itu kedepannya bakal susah karena kita merasa terpaksa selama menjalani tugas-tugasnya itu, Mbak. Kayak gitu. Adanya Mas Wahyu ini yang menjelaskan bahwasannya dengan mulai dari diri sendiri gitu ya, gimana memulai. Apalagi kan tadi Mas Wahyu cerita bahwasannya dari SMP ke SMK kan saat ini ternyata ada perubahan besar kan dengan ikut OSIS. Dan tadi Mas Wahyu bilang awalnya mungkin di SMP kayak sekedar ya udah ikut alur aja kayak nggak ngapa-ngapain, yang penting lulus bahasanya mungkin. Nah, aku boleh tahu nih kan, saya juga penasaran apa perubahan besar atau mungkin hikmah yang bisa diambil dengan ada perbedaan di dunia SMP sama dunia SMK Mas Wahyu tuh dalam akhirnya mengikuti OSIS ini. Kalau di SMP seperti yang saya bilang di awal ya Mas, bahwa saya itu hanya mengikuti alur sekolah aja gitu ya. Datang belajar pulang, datang belajar pulang. Tapi kalau di SMK ini ketika saya mengikuti OSIS, saya bertemu dengan teman-teman yang beragam, yang dimana kita bisa bertukar pikiran tentang sekolah, tentang di luar, tentang pelajaran seperti itu. Dan juga dengan mengikuti OSIS ini, saya juga terlatih berbicara. Kemudian saya belajar bagaimana caranya memimpin, cara menjadi seorang pemimpin. Kemudian juga saya mendapatkan ilmu manajemen waktu. Yang dimana kan kalau jadi OSIS itu saya bersama rekan-rekan saya semua, waktu menjabat itu pasti atur waktunya itu susah Mas benar. Dimana kita harus pikirin belajar, kemudian belum lagi tugas di rumah sebagai anak lah, terus juga harus ngurusin OSIS. Wah itu Mas. Oke, saya bilang hebat banget teman-teman saya ini Mas. Semuanya yang berorganisasi hebat Mas, karena mereka mau meluangkan pikirannya dengan sukarela gitu Mas. Mau mengeluarkan apa yang dia punya untuk organisasi. Itu hebat banget Mas. Berarti dari penjelasan Mas Wahyu ini kan secara langsung mengajarkan bahwasannya perubahan itu dimulai di mana kita ingin berubah untuk diri kita sendiri dulu. Karena tadi kan bilang bagaimana OSIS ini mau meluangkan waktu, pikiran, tenaga, dan sekilas mungkin kayak dipandang sebelah mata. Karena kan mungkin di saat orang lain pada pulang sekolah, siswa-siswa lain OSIS malah pada ngumpul. Ya tiap hari kan mungkin pulangnya habis maghrib, atau mungkin lebih malam, atau mungkin justru tadi Mas Wahyu bilang pernah nginep kan. Nah itu bahwasanya itu bagian dari perjuangan, dan memang menurut saya pribadi itu sepadan, karena kan pengalaman berharga, dan itu akan membuat Mas Wahyu kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik dan juga bisa mengembangkan potensial kan. Karena menurut saya pribadi organisasi itu justru membuat kita tuh bisa menemukan potensial kita loh. Benar. Misalnya kayak oh ternyata aku bisa ini loh, yang tadinya mungkin nggak pernah nih, ternyata di dalam diri kita ini ada sebuah bakat potensial yang nggak pernah kita ketahui sebelumnya. Benar. Menurut saya itu bagus, dan perlu dipahami bahwasanya OSIS itu juga mengajarkan tentang perbedaan. Kan tadi mungkin kita paham kayak beragam, terus kayak kompleks nih, kayak karakter ini, karakter itu, terus juga pikirannya gimana. Itu justru menghargai sebuah perbedaan yang ada, bener kan? Gimana kita nih bisa menyatukan satu hati, yang dimana semua pikiran, mungkin pendapat atau mungkin apa kritikan, dan itu nggak gampang untuk disatukan Mas Wahyu. Apalagi pada saat rapat pasti ada saja pro dan kontranya. Itu pasti Mas. Pasti. Pada akhirnya kan itu mengajarkan tentang perjuangan juga gitu. Mungkin kedepannya kayak ternyata membangun organisasi itu nggak gampang loh gitu. Dan kita tuh perlu namanya satu tumpuan gimana nih, apalagi sebagai Mas Wahyu sebagai waketus pada kala itu kan, bagaimana menyatukan hati teman-teman semuanya nih. Ayo kita kumpul, kita komunikasi. Dan itu nggak gampang, karena kan tadi bilang mungkin kan namanya perbedaan karakter. Kita juga mungkin bisa kayak sekedar buat nyamain dia nih, kayak sekedar bisa mengerti dia kan. Benar. Karena OSIS ini kan berkaitan dengan organisasi, bukan pribadi gitu, bukan kayak personal nih, atau mungkin face to face kayak satu orang kan. Rame-rame gimana nih kayak nyatuin hati semuanya kan, pasti sebenarnya ada aja yang pro kontra. Makanya pasti di organisasi ini ada aja sebenarnya yang pasif gitu kan, nggak ngomong, kayak iya aja ya, padahal dalam hati kecilnya tuh dia nggak mau sebenarnya. Nah itu tadi Mas Wahyu bilang pentingnya komunikasi kan dalam hubungan. Nah ya menurut saya itu luar biasa banget. Oke Mas Wahyu, ini kan tadi ngomongin OSIS panjang lebar nih kita nih, mungkin ada kegiatan lain di sekolah, ekskul atau apa gitu selama pengalaman di sekolah? Kalau saya pribadi sih ikut ekskul olahraga gitu. Apa tuh olahraga apa tuh? Basket.
Iya. Jadi biar imbang lah. Imbang. Tuh akademis ada, olahraga. Tapi kan tadi bilang pulang hampir tiap hari sore. Berarti luang waktu buat basket itu di hari apa aja? Atau mungkin sekolah di hari apa sih basket? Oke. Jadi eskul itu sendiri biasanya Senin Jumat ya. Senin Jumat. Jadi itu kalau saya boleh berbicara tentang OSIS lagi ya. Nah, itu sebenarnya tuh setiap saya pulang sore itu tuh saya mengawasi rekan saya gitu. Eksekuler yang saya bilang tadi. Itu yang mengawasi rekan-rekan saya dan saya mengawasi rekan-rekan saya ini, jadi mengawasi gitu Mas. Jadi semisal saya mau ekskul itu saya bisa minta tolong dulu ke rekan saya untuk minta tolong seperti ini awasi ini dan juga apabila mereka butuh ini harus siap sedia gitu. Terus apalagi kalau ada lagi mungkin kami udah pernah lebih dari 3 kali kejuaraan lah ya. Tapi baru hanya bisa menjuari 1 doang. Ada 2. Alhamdulillah. Tapi kami pernah ikut event ini tuh se-Indonesia, tapi forumnya hanya se-Jakarta Timur. Dan ini ajang tingkat kompetisi bergengsi di antar SMA lah ya. SMA waktu itu Mas. Nah yang namanya itu DBL. Saya dengan tim saya dan juga pelatih saya itu diskusi lah ya. Ini tahun ini ada DBL competition. Pasti teman-teman sekalian tahu ya. Itu pelatih saya nanya, kalian mau ikut nggak ini DBL? Karena secara ini juga bergengsi banget di tingkat SMA. Pada akhirnya alhamdulillah waktu itu tim saya berkomitmen untuk mau ikut lomba ini. Dengan pengalaman yang luar biasa yang dimana OSIS, terus juga basket, apalagi ikut kelompaan, bahkan aja yang paling bergengsi katanya di tingkat SMA SMK kan DBL. Bagaimana mengelola waktu, terus bagaimana mungkin kayak ngontrol nih gimana. Karena kan namanya kita manusia kan pasti energinya juga terbatas Mas. Ada kalanya mungkin kayak perlu dicas nih kayak tidur atau apa kan. Karena nggak selamanya juga kita bisa kuat gitu kan, apalagi kan namanya kita masih muda, paham lah, cuman kan pada dasarnya kita juga harus paham, kita tuh juga perlu kayak relax buat diri sendiri, healing lah bahasanya, kayak refreshing gimana nih biar nggak terlalu over, biar nggak terlalu berlebihan gimana gitu. Saya nih menurut saya luar biasa banget yang dimana Mas Wahyu ini memiliki yang nggak semua orang miliki dalam hal pengalaman di dunia sekolah nih, karena OSIS menjabat sebagai waketos yang nggak semua orang tuh bisa loh Mas Wahyu, yang dimana luar biasa banget buat saya. Makasih Mas Wahyu udah mau memberikan masukan yang sangat luar biasa tentang OSIS. Nah kalau boleh tahu nih Mas Wahyu nih, apa harapan dan doa Mas Wahyu untuk diri Mas Wahyu saat ini, terus juga untuk OSIS yang sekarang ini dan juga untuk tim basket Mas Wahyu, kalau boleh tahu silakan. Harapan saya sih yang pasti buat diri saya sendiri itu jangan pernah merasa puas dengan apa yang didapat saat ini ya. Kembangkan lebih jauh lagi semua pengalaman, semua kemampuan. Dia jangan merasa puas lah. Kemudian pesan untuk rekan-rekan saya OSIS waktu itu yang pernah menjabat bareng dan juga tim basket saya yang pernah berjuang bareng untuk membanggakan nama sekolah. Semoga kalian sukses selalu, kalian orang hebat. Terima kasih pernah sempat berjuang bareng bersama-sama untuk sekolah kita tercinta ini. Kemudian pesan saya buat adik-adik di bawah saya ini yang masih menjabat dan mau menjabat di OSIS ini, untuk adik-adik saya di Eskul Basket, kembangkan terus kemampuan kalian, jangan pernah merasa puas karena kalian hebat, kalian mau sukarela untuk bergabung dengan OSIS ataupun tim basket ini. Terima kasih. Terima kasih juga Mas Wahyu udah mau datang ke sini ya, udah mau meluangkan waktunya ya di tengah kesibukannya mau datang ke Lesetam ini, suatu kehormatan juga buat kita ya. Oke teman-teman sahabat Lesetam semuanya, dari Mas Wahyu ini yang dulunya seorang waketos atau ketua OSIS dan juga bahkan dia mengikuti basket. Dari ini kita belajar bahwasanya untuk mengembangkan diri itu bukanlah hal yang mudah. Kenapa? Karena kita juga perlu mencari jati diri kita, yang dimana justru terkadang dengan secara tak sengaja atau mungkin di masa lalu kita nih pernah mungkin kayak minus atau mungkin negatif tingkah laku kita atau mungkin kayak kurang produktif. Justru kedepannya bisa saja lebih produktif nih gitu. Hanya saja kita mungkin nggak tahu kapannya gitu. Makanya segala sesuatu dimulai dari kita sendiri, gimana kita mau mengembangkan diri kita, belajar tentang kehidupan, dan ingat jangan pernah merasa puas. Pengalaman tuh begitu banyaknya harus kita raih. Kita namanya masih muda kan, kita raih, jangan pernah kita mau puas dengan apa yang kita hasilkan untuk hari ini juga. Tapi jangan lupa masa depan itu adalah misteri. Jadi persiapkan dengan baik untuk hari ini, untuk masa depan nanti. Gimana kita punya ilmu nih, kita kembangkan, lalu kita buahkan kepada mungkin mereka-mereka yang memang perlu ilmu kita gitu. Tapi jangan pelit ilmu. Yang dimana dari OSIS ini kita belajar juga bahwasanya menghargai perbedaan itu juga memang perlu loh kan, dengan OSIS, dengan bagaimana kompleksitas dari siswa-siswa masing-masing, terus juga bagaimana tentang mengelola waktu, bagaimana tentang mengelola tenaga, terus juga mengontrol diri, terus juga bagaimana memimpin dalam berorganisasi Mas Wahyu ya. Nah, dari beliau ini kita belajar tentang banyak sekali kehidupan di dunia sekolah. Oke, maksudnya sebelum itu saya punya hadiah dan kenang-kenangan untuk Mas Wahyu nih. Piagam dari kita untuk Mas Wahyu yang telah mau datang ke Lesetam. Terima kasih Mas Wahyu nih, boleh. Oke sahabat Lesetam semuanya, itu saja dari podcast kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.